Film ini berlatar belakang peristiwa berdarah, pergerakan demokratisasi di Gwangju. Pada tanggal 18 Mei 1980, penduduk kota Gwangju turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Warga Gwangju berusaha mendirikan pertahanan dan bernegosiasi damai, namun ditolak pasukan pemerintah. Banyak korban yang berjatuhan dari kelompok demonstran dalam peristiwa ini. Tentara bersenjata melakukan aksi brutal bahkan melepas beberapa kali tembakan untuk meredam pendemonstrasi yang awalnya melakukan aksi damai. Walau pendemonstrasi yang tak bersenjata ditekan secara brutal, mereka tetap melakukan upaya protes. Gwangju semakin memanas, dan suasananya kian mencekam. Kim adalah single parent yang bekerja sebagai seorang supir taksi milik pribadi. Dia dan putrinya yang berusia 11 tahun, tinggal di Seoul, yang kala itu sering sekali terjadi aksi demonstrasi. Yang melatar belakangi demonstrasi tersebut adalah, pada tahun 1961 sampai 1979, Korea Selatan berada di bawah pemerintahan rezim militer yang otoriter, dan Park Chung-hee menjabat sebagai presiden. Tekanan demi tekanan dari penguasa, membangkitkan gerakan mahasiswa yang kian hari kian menguat dan semakin memanas. Hingga pada tanggal 26 Oktober 1979, Presiden Park Chung-hee ditembak mati oleh sahabatnya sendiri, Kim Jae-gyu, Direktur Intelijen Korea. Meninggalnya Presiden menyebabkan penerapan darurat militer di Korea Selatan. 2 bulan kemudian, 12 Desember 1979, militer di bawah pimpinan Chun Doo-hwan melancarkan aksi kudeta untuk mengambil alih pemerintahan. Sialnya, rezim militer yang baru ini tetap menerapkan keadaan darurat militer dan memberlakukan jam malam. Kampus-kampus ditutup, segala bentuk aktivitas politik dilarang keras, bahkan pers dibatasi. Masyarakat Korea Selatan kembali kecewa. Ternyata tumbangnya rezim militer yang lama memunculkan rezim militer yang baru. Masyarakat yang merasa muak, menginginkan transisi yang demokratis. Bentuk kekecewaan itu mereka tuangkan melalui aksi demonstrasi, dengan kembali turun ke jalan pada tanggal 18 Mei 1980. Bentrokan antara demonstran dan militer yang pada awalnya hanya terjadi di depan kampus, kini melebar hingga ke pusat kota. Tewasnya seorang pemuda karena disiksa oleh tentara, memicu kemarahan rakyat Gwangju. Tragisnya, pemerintah justru menutup-nutupi kejadian itu. Demonstrasi pun menjadi semakin besar hingga membuat polisi dan tentara menjadi lebih brutal. Sangat disayangkan, tidak ada satupun media di Korea Selatan maupun dunia yang menyiarkan situasi mengenaskan tersebut. Kim dan anaknya tinggal di sebuah kontrakan, dan sewanya sudah 4 bulan belum dibayar. Ia mengalami kesulitan dalam mencari penumpang, karena bersaing dengan perusahaan-perusahaan taksi yang ada, belum lagi aksi demo yang sering sekali berakhir ricuh, sehingga mengganggu lalu lintas. Kondisi keuangannya semakin hari tidak semakin membaik. Tidak jarang Kim mengalami kesialan dalam pekerjaannya. Bahkan terkadang ada penumpang yang tidak bisa membayar ongkos. Putri kecilnya hanya bisa menunggu di rumah, dan Kim seringkali pulang tidak membawa apa-apa. Peter adalah seorang wartawan asal Jerman yang sudah tinggal di Jepang selama 8 tahun. Dia ditugaskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di Gwangju. Berdasarkan informasi dari jurnalis BBC, Peter diberitahu bahwa Korea Selatan, khususnya Gwangju, sedang dalam keadaan menegangkan. Pemerintah mengumumkan darurat militer. Beberapa pemimpin oposisi ditangkap, pemogokan buruh di mana-mana, dan universitas-universitas ditutup sementara. Hampir mustahil bagi orang asing untuk bisa masuk ke Korea Selatan. Namun Peter tetap berangkat ke Korea Selatan, dengan mengaku sebagai seorang misionaris. Sesampainya di Seoul, Peter menemui teman lamanya seorang tentara.
Darinya Peter mendapatkan banyak informasi. Sejak darurat militer diberlakukan tanggal 18 Mei, semua aktivitas politik dilarang keras. Hal yang paling mencurigakan adalah Gwangju, kota di sebelah selatan Seoul. Tidak ada artikel apapun dimuat tentang Gwangju di surat kabar. Koran lokal dari Gwangju disensor seluruh halamannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Gwangju. Namun tersiar kabar bahwa korban sudah berjatuhan. Saluran telepon telah diputus. Dan segala gerak-gerik pers asing sedang diawasi pemerintah. Peter pun memutuskan untuk berangkat ke Gwangju. Ketika makan siang, Kim sedang menguping pembicaraan seorang supir taksi yang sedang mengumbar keberuntungannya, yang mengatakan kalau dirinya mendapatkan orderan dari orang asing, dengan bayaran fantastis sebesar 100.000 won untuk berangkat sebentar lagi ke Gwangju dan kembali ke Seoul malam harinya. Merasa kepepet uang, Kim mencoba untuk merebut kesempatan itu, dan segera menuju teater Kukdo, dan menemui orang asing tersebut. Setelah mengaku-ngaku kalau dirinya fasih berbahasa Inggris, dan pernah bekerja 5 tahun di Arab, Kim berangkat ke Gwangju bersama Peter. Berusaha menutupi identitas dirinya, Peter meminta agar Kim secepat mungkin mengantarnya ke Gwangju. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, mereka tiba di perbatasan Gwangju. Sayangnya, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke Gwangju. Kim segera balik kanan untuk kembali ke Seoul. Namun Peter mengancam tidak akan membayar Kim sepeser pun apabila Kim tidak mengantarnya sampai ke Gwangju. Dari penduduk setempat, Kim mendapat informasi bahwa ada jalan alternatif yang tembus ke Gwangju, yaitu jalan tanah melalui bukit. Kembali mereka menemukan sekelompok prajurit yang tengah memblokir jalan tanah tersebut. Namun setelah mengatakan bahwa penumpang yang dibawanya adalah seorang bisnismen yang terpaksa ketinggalan pesawat karena harus menjemput dokumen penting ke Gwangju, mereka pun diizinkan lewat dan diingatkan harus segera meninggalkan Gwangju karena sedang terjadi kerusuhan di sana. Sesampainya di Gwangju, Kim meminta bayarannya. Namun Peter mengingatkannya pada kesepakatan yang telah dibuat, bahwa taksi hanya akan dibayar apabila mereka berdua sudah kembali ke Seoul. Karena Kim memaksa, Peter yang merasa kesal ini akhirnya memberikannya uang pangkal 50%. Let's go Gwangju, 하자고 임마. Suasana di Gwangju sangat mencekam. Di mana-mana, bertebaran selebaran yang meminta pembatalan darurat militer. Mereka dihentikan oleh sebuah truk yang mengangkut sekelompok mahasiswa. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai wartawan asing yang akan meliput apa yang terjadi di Gwangju, Peter disambut dengan gembira. Mereka pun segera menuju rumah sakit untuk meliput para korban. Jae-sik, mahasiswa yang fasih berbahasa Inggris ini, ditunjuk untuk menjadi penerjemah Peter selama di Gwangju. Merasa kesal dibohongi Peter yang ternyata adalah reporter, dan takut mobilnya rusak lagi karena aksi demo, Kim balik arah dan bermaksud kabur, kembali ke Seoul. Namun tiba-tiba seorang nenek-nenek yang sedang mencari putra bungsunya, menghentikan Kim dan memintanya untuk mengantar ke rumah sakit. Nenek tersebut menceritakan kalau para prajurit mengamuk dan memukuli serta menusuk siapa saja yang mereka jumpai di jalan. Sesampainya di rumah sakit, Kim heran melihat banyak taksi Gwangju di parkiran yang mengantar para korban. Nenek tersebut mendapati anaknya dalam keadaan baik. Peter dan Jae-sik tiba-tiba muncul dan memarahi Kim yang tadinya mencoba untuk kabur, karena Kim tak menyadari kalau tas film Peter berada di mobilnya. Setelah mengambil perlengkapan yang ditinggalkannya di mobil Kim,
Dengan kesal Peter memberi Kim uang 50 ribuan lagi, dan meminta Kim untuk kembali saja ke Seoul. Supir-supir taksi lain yang melihat sikap Kim yang sangat hitung-hitungan ini, memarahi Kim. Mereka pun mulai adu mulut. Dengan kesal Kim mengembalikan uang 50 ribuan itu, dan bersedia menjadi supir Peter kembali. Mereka pun berangkat ke tempat aksi demo berada. Kim yang apatis ini mencoba untuk adu argumen dengan Jae-sik mengenai aksi demo yang sedang terjadi. Namun Jae-sik menyindir Kim dengan mengatakan, masakan Peter yang adalah orang asing, bisa jauh lebih mengerti dan peduli pada perjuangan penduduk Gwangju dibanding Kim sendiri. Kim berhenti di SPBU untuk mengisi bensin. Dia terkejut karena dia tidak perlu membayar sepeser pun. Pada waktu itu para supir taksi di Gwangju dianggap sebagai pahlawan, karena mereka dengan sukarela hilir mudik di jalan raya, untuk membawa para demonstran yang terluka ke rumah sakit. Karena jasa mereka ini, SPBU-SPBU yang ada, memberikan layanan bensin gratis kepada semua supir taksi. Tragisnya, beberapa di antara mereka ditangkap oleh aparat dengan alasan mereka mengangkut orang-orang yang terluka. Warga Gwangju sedang berkumpul di kantor provinsi untuk melanjutkan aksi demo kembali. Kim melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana semua kalangan, baik tua maupun muda, bahkan anak-anak kecil, ikut turun ke jalan untuk bersama-sama berjuang demi Gwangju. Untuk mempermudah pengambilan gambar, Peter mencari gedung tinggi. Di sana sudah ada Cho, reporter lokal, yang tengah mengambil gambar. Warga Gwangju bersatu dan telah berkumpul di jalanan. Cho mengatakan kalau pers Korea saja tidak diperbolehkan untuk meliput aksi massa ini, apalagi pers asing. Peter terancam akan diburu oleh pemerintah, termasuk orang-orang yang membantunya. Kekacauan pun terjadi. Para demonstran dipukuli oleh aparat. Peter memutuskan untuk turun agar dapat meliput lebih dekat. Usaha Kim untuk mencegahnya sia-sia. Merasa situasi sangat berbahaya, Kim berusaha menarik Peter dari keramaian. Para prajurit sudah semakin menggila dan memukuli demonstran. Tentara berpakaian sipil melihat Peter dan teman-temannya. Mereka pun dikejar, namun berhasil melarikan diri. Sangat tidak masuk akal bagi Kim, melihat para tentara yang melakukan tindakan kekerasan. Jam malam sebentar lagi akan dimulai. Mereka memutuskan untuk kembali ke Seoul. Namun sebelumnya, mereka mengantar Jae-sik pulang. Tiba-tiba, mendadak mesin mobil mati. Untungnya Yu dan Shin menemukan mereka. Mereka segera membawa mobil Kim ke bengkel sebelum jam malam diberlakukan. Namun melihat mobil Kim yang sebenarnya sudah tidak layak pakai ini, sangat tidak mungkin mobil ini dapat diperbaiki dengan cepat. Kim disarankan untuk sebaiknya besok saja kembali ke Seoul. Kim mulai gelisah karena anaknya tinggal sendirian di rumah. Namun apa boleh buat, semua jaringan telepon telah diputus. Kim tak bisa menghubungi anaknya. Peter menawarkan uangnya kepada Kim untuk membantu perbaikan mobilnya. Namun Kim yang khawatir ini tersinggung. Mereka pun bertengkar. Aparat mendapatkan informasi mengenai siapa Peter sebenarnya dan bagaimana dia sampai ke Gwangju. Karena tidak bisa pulang, Peter dan Kim menginap di rumah Yu. Mereka disambut dengan hangat. Cho dan kawan-kawannya sesama wartawan lokal, nekat untuk menerbitkan surat kabar dengan berita utama, tentara darurat militer membantai warga sipil di Gwangju. Pemimpin redaksi yang mengetahui hal ini, segera datang dan mencegahnya. Siaran berita di TV tidak melaporkan peristiwa yang sebenar-benarnya. Informasi yang disampaikan adalah omong kosong dan diputar balik. Dilaporkan bahwa demonstrasi adalah ulah kelompok radikal mahasiswa dan gangster, dan 5 anggota militer telah tewas. Sangat diharapkan,
Peter dapat segera kembali ke Jepang, sehingga apa yang terjadi di Gwangju diketahui oleh seluruh dunia. Dengan saling memuji satu sama lain, mereka mulai akrab dan saling berbagi kisah hidup masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ledakan di kejauhan dari arah stasiun TV. Semua orang telah berkumpul di stasiun TV termasuk para supir taksi. Mereka berempat pun segera menuju ke sana. Agar peristiwa kekerasan yang terjadi di Gwangju tetap menjadi rahasia, stasiun TV Gwangju sengaja dibakar. Pada waktu itu, media menjadi kunci utama dalam peristiwa ini. Itulah sebabnya para demonstran berusaha melindungi kantor media yang berada di Gwangju. Warga Korea menginginkan agar seluruh dunia mengetahui bahwa Presiden Korea Selatan saat itu adalah seorang diktator. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menggulingkan rezim kejam yang sedang berkuasa. Peter segera mengabadikan momen tragis ini. Tentara berpakaian sipil melihat apa yang dilakukan Peter. Dengan segera, mereka pun diburu. Sayangnya, Jae-sik tertangkap karena mencoba menyelamatkan satu kaset rekaman yang terjatuh. Dengan mengancam akan menembak Jae-sik, tentara meminta agar Peter keluar dari persembunyiannya dan sebaiknya menyerahkan diri saja. Jae-sik meminta untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris agar Peter keluar dan menyerahkan dirinya. Namun Jae-sik justru menerjemahkannya dengan kalimat yang berbeda. Dia meminta agar Peter dan Kim menyelamatkan diri dan tidak usah mempedulikannya. Dengan terpaksa, Peter dan Kim pun segera melarikan diri. Mereka terpisah. Kim terkejut melihat banyak orang yang diikat dan dikumpulkan di dalam truk. Tiba-tiba, seorang tentara memergokinya dan menghajarnya. Untunglah Peter muncul. Peter, Yu dan Kim kembali pulang. Kim menceritakan kisah pilunya pada Peter. Dia bekerja di Arab Saudi dan berhasil menabung sejumlah uang cukup banyak. Namun semuanya nyaris habis untuk biaya pengobatan istrinya. Sebelum meninggal, istrinya berpesan dan memaksa agar uang yang tersisa dipakai untuk membeli sebuah taksi demi menyambung hidup. Pagi-pagi benar, Kim bangun dan bermaksud untuk pergi diam-diam. Yu menemuinya dan mengatakan kalau situasi sangat berbahaya bagi Kim karena tentara sedang mencari taksi dengan nomor plat Seoul. Kim berhasil keluar dengan aman dan segera memperbaiki mobilnya. Dia mencoba untuk menghubungi anaknya, namun tetangganya mengatakan anaknya tertidur dan keadaannya baik-baik saja. Kim membelikan sepatu untuk anaknya karena sepatu yang lama sudah tidak muat lagi. Ketika sedang makan di warung, Kim mendengar orang-orang bercerita tentang Gwangju. Aparat tidak lagi mengizinkan siapapun masuk Gwangju. Sudah banyak orang yang tewas. Tentara menggerebek kota dan menangkap banyak orang. Keadaan semakin kacau. Kim melihat berita di koran tidak melaporkan peristiwa yang sebenarnya. Merasa dilema dan prihatin dengan apa yang disaksikannya sendiri, Kim memutuskan untuk kembali ke Gwangju. Kim menelepon anaknya dan meminta maaf dan berjanji akan segera pulang setelah urusannya selesai. Sesampainya di Gwangju, Kim menuju rumah sakit. Korban yang berjatuhan semakin banyak. Yu menemukan tubuh Jae-sik yang sudah tak bernyawa, dibuang di sawah. Sudah tidak ada lagi peti mati yang tersedia di Gwangju. Korban yang tewas terlalu banyak. Kim berjanji akan membawa Peter kembali pulang ke Seoul
setelah Peter selesai dengan tugasnya. 여기 의사 선생 여기 좀 봐주세요. Di ujung jalan, mereka melihat barikade yang dibuat dari barisan bus, dan tentara bersembunyi di belakangnya sambil menembaki para demonstran dengan peluru tajam. Banyak korban yang tergeletak di jalan dan tidak bisa dievakuasi. Mereka yang mencoba untuk berdamai dengan mengibarkan bendera putih untuk mengevakuasi korban, pun tak luput dari tembakan. Tentara semakin membabi buta. Yu mengajak teman-temannya para supir taksi untuk segera bertindak. Mereka mencoba menghalangi tembakan tentara dengan menjadikan taksi dan truk sebagai perisai. Banyak korban yang dapat dievakuasi. Tentara melepaskan tembakan gas air mata. Korban yang berjatuhan semakin banyak. Peter mengabadikan momen memilukan ini. Sebelum keadaan semakin buruk, Yu meminta Peter dan Kim harus segera keluar dari Gwangju sekarang, karena tentara sudah semakin dekat. Kim dan Peter pun segera berangkat. Namun sekelompok tentara berbaju sipil melihat mereka dan segera mengejar mereka. Kim kembali melalui jalan yang tadi ditempuhnya. Namun sekarang, tentara sudah membuat pos penjagaan di mana-mana. Mencoba peruntungannya, Kim dengan terpaksa melewati sebuah posko. Kim dan Peter diperiksa dan diinterogasi. Mereka berusaha untuk mengakali para penjaga. Seorang sersan mencoba untuk memeriksa bagasi mobil mereka. Dia menemukan plat taksi Seoul yang disembunyikan Kim. Namun sersan tersebut mencoba untuk menyelamatkan Kim dan Peter. Dia meminta agar mereka diizinkan lewat. Namun tiba-tiba prajurit lainnya mendapatkan informasi terbaru, yaitu perintah untuk menahan taksi yang membawa orang asing. Menyadari situasi mereka di ujung tanduk, Kim segera tancap gas dan kabur. Beberapa unit jeep militer berhasil menyusul Kim. Mereka dipepet dan Kim tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba beberapa taksi muncul, mencoba untuk mengganggu dan mengalihkan jeep-jeep militer tersebut. Ternyata itu adalah Yu dan kawan-kawannya. Demi untuk meloloskan pelarian Kim dan Peter, agar apa yang terjadi di Gwangju diketahui oleh seluruh dunia, satu persatu supir taksi ini mengorbankan dirinya. Kim dan Peter langsung menuju bandara. Tidak ada pilihan lain, Peter harus segera keluar malam ini juga. Keberangkatannya yang seharusnya besok pagi dipercepat malam ini. Pihak bandara bersedia bekerja sama untuk meloloskan Peter. Dia berjanji akan kembali ke Korea untuk mencari Kim. Peter meminta nomor telepon Kim. Mereka pun berpisah. Dunia akhirnya melihat apa yang terjadi di Gwangju.